Nah, ini perlu forum-forum seperti ini, perlu diskusi ini untuk mendapatkan pengalaman-pengalaman seperti apa. Karena untuk berusaha di bidang durian ini nggak bisa secara instan, dia perlu waktu, dia perlu passion, dia perlu satu kesabaran. Halo sahabat Rubus, saya Zahratul Mila. Kali ini saya sedang berada di seminar babak baru bisnis durian. Seminar ini dihadiri oleh narasumber yang merupakan praktisi dan ahli di industri durian. Nah, seminar babak baru bisnis durian bertujuan menjadi forum yang dapat menghasilkan sesuatu untuk kemajuan industri durian di Indonesia. Mau tahu keseruannya? Yuk ikuti terus! Saat ini, industri durian di dunia masih dikuasai oleh Thailand dan Malaysia. Kedua negara tersebut menjadi eksportir durian terbesar di dunia. Thailand menguasai 95% pasar ekspor durian, sementara Malaysia 4%. Sisanya adalah negara lain termasuk Indonesia. Thailand dan Malaysia telah memiliki identitas durian yang dikenal mendunia, sebut saja montong, musangking, dan oci atau duri hitam. Sementara itu, kondisi perkembangan industri durian di Indonesia sedang memasuki babak baru. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya pekebun yang menerapkan sistem budidaya intensif. Sistem budidaya ini bisa memberikan prospek bisnis yang cerah. Namun, di tengah peluang yang ada tersebut, banyak pula tantangan yang harus dihadapi. Untuk menyambut babak baru tersebut, diperlukan adanya kerjasama dari berbagai macam stakeholder di industri durian, baik dari pemerintah, pekebun, penyedia jasa distribusi, produsen bibit, pupuk, dan saprotan, hingga pasar. Oleh sebab itu, Trubus menggelar seminar babak baru bisnis durian yang bertujuan menjadi forum diskusi. Harapan saya dengan adanya diskusi-diskusi seperti ini menjadi sebuah momentum buat semua pihak yang berusaha di bidang durian agar memiliki satu pengalaman-pengalaman. Ya, karena tidak ada yang namanya berbudidaya durian itu hanya berdasarkan satu pihak saja, tidak. Ya, durian ini ya masing-masing lokasi, masing-masing tempat ini cara budidayanya berbeda. Nah, ini perlu forum-forum seperti ini, perlu diskusi ini untuk mendapatkan pengalaman-pengalaman seperti apa. Karena untuk berusaha di bidang durian ini nggak bisa secara instan, dia perlu waktu, dia perlu passion, dia perlu satu kesabaran. Jadi nggak bisa terburu-buru seolah-olah kita berinvestasi, punya modal, punya uang, ya terus langsung kita berbudidaya terus langsung tahun depan atau tahun depannya lagi langsung berhasil. Nggak bisa seperti itu. Pasti akan melalui proses kegagalan, pasti ada dalam budidaya durian ini. Nah, untuk meminimalisir itu, ya tentunya harus melalui forum-forum diskusi ini. Jadi saya menyambut baik forum diskusi seperti ini, forum-forum seminar seperti ini untuk durian, khususnya bagi para petani-petani muda yang punya modal untuk berusaha di bidang durian. Kita manfaatkan forum-forum diskusi seperti ini. Seminar ini dihadiri oleh narasumber yang merupakan praktisi di bidangnya. Narasumber pertama adalah Adi Gunadi, Ketua Yayasan Durian Indonesia, yang membicarakan tentang perkembangan industri durian di Indonesia dan mancanegara. Menurut saya varietas itu tetap harus dijaga, harus ada. Karena pasar di Singapura pun tidak ada cerita di Singapura cuman jual musangking, mana ada. Durian stall yang besar di SS2 itu kan itu seperti market durian kan, yang penjajahnya penjual durian banyak sekali. Itu di satu toko bisa 12 jenis, 15 jenis, 10 jenis paling enggak. Itu menandakan apa? Pasarnya itu ada. Anda nggak usah takut gitu. Kalau itu harga tinggi dan rendah relatif. Tapi kalau Anda hanya bertanam musangking dan oce, ya masa di Indonesia kayak zaman dulu lagi. Kita cuma adanya montong doang. Kita tidak berharap begitu gitu loh. Di industri durian nasional ini gitu. Kita punya masyarakat yang sangat beragam. Kita punya plasma nutfah yang sangat berkualitas. Kita belajar kesalahan dari 110 klon yang pernah sudah dirilis karena tidak melalui evaluasi seleksi
penilaian yang tepat. Nah sekarang ini kan yang menseleksi durian Medan, durian Aceh itu kan sudah lebih berpengalaman. Orang yang sudah makan OC, bukan musangking kemana-mana. Jadi dia udah biasa makan durian-durian enak. Kalau biasa orang makan durian OC dan musangking enak, tiba-tiba dia bilang, durian Aceh enak. Itu kan berarti luar biasa. Ya kan? Kenapa kita nggak mau tap itu punya potensi? Kalau nggak sekarang ya kita nggak akan pernah ada gitu. Jadi saya berharap kebun-kebun dan ini kebun mulai menanam pohon-pohon bagus. Narasumber selanjutnya adalah Haryanto Sumitaro, pekebun durian yang membicarakan peluang dan tantangan bisnis durian di Indonesia. Selain dari tantangan yang saya udah bicarakan tadi, misalnya budget, karyawan, ya. Mungkin yang lainnya mungkin security ya, keamanan ya. Keamanan, barang-barang kita hilang, barang kita dicuri, ya, apakah buah, apakah peralatan, seperti itu. Kalau kualitas saya pikir sih bisa dibilang kita udah mendekati ya. Tapi kalau kuantiti mungkin 10 tahun lagi akan sama. Karena sekarang banyak kebun baru besar-besar kok. Dan Indonesia luas sekali. Terus apa pesan Bapak ke teman-teman yang mungkin baru memulai atau sudah mulai tertarik berkebun durian, Pak? Harus fokus, ikutin perkembangan teknologi. Kalau boleh satu lagi Pak, boleh, silakan. Kunci Bapak akhirnya bisa bertahan terus selama bertahun-tahun berkebun durian, Pak? Kuncinya? Bertahan karena saya percaya durian masa depannya bagus. Narasumber terakhir adalah Zoilus Sitepu, modern market expertise yang mengulas supply and demand durian lokal dan karakter konsumen di Indonesia. Oke, hari ini kalau bicara durian ada dua, yang asalnya dari import sama yang lokal. Yang asalnya dari import itu montong. Hari ini modern market cuman dapat 2 sourcing kalau durian montong, itu dari Palu, betul seperti tadi Pak Prihasto bilang, dari Palu dan dari Singaraja. Montong, that's it, di luar itu tidak ada. Dan itu sangat tergantung sama musim. Beda bulan mereka musimnya. Jadi saling mengisi sih sebenarnya, tetapi tidak sepanjang tahun ada. Oke. Setelah itu ada durian lokal, tetapi durian lokal ini terbatas sekali. Kalau yang di Jawa Barat dan DKI Jakarta ini paling banter yang dari Banten, kalau enggak dari Palembang atau Bengkulu. That's it, cuma dari situ. Kenapa? Karena dari daerah lain, mungkin let's say dari Jawa Tengah, dari Jawa Timur, itu pasokannya kurang, tidak sedemikian banyak. Dulu modern market pernah ada satu supplier datangin ke Jakarta, tetapi duriannya bukan dari kebun, dari hutan, namanya durian lai. Pernah, itu yang dagingnya merah. Pernah itu modern market tempat saya kerja dulu masukin, tapi sekali masuk habis itu hilang. Nah itu yang terjadi sekarang di modern market. Makanya selalu saya bilang kemana-mana, modern market itu bisa untuk menaikkan kelas, bisa untuk menaikkan harga jual. Tetapi harus ada 3 yang dijaga sama pemain-pemain ini. Yang pertama adalah traceability-nya, yang kedua quality-nya, dan yang ketiga konsistensinya. Itu yang belum didapat sama produk lokal, sehingga produk lokal ini selalu kalah bersaing sama produk import. Nah, durian ini salah satu yang harus digenjot. Kalau enggak nanti demand-nya terus-terusan banyak, tapi lokalnya nggak memperbaiki diri, nggak berbenah, nggak menutup kemungkinan pemerintah akan buka lagi keran impor, kan sayang. Seminar ini dihadiri oleh ratusan peserta yang mengikuti secara daring melalui Zoom, dan sekitar puluhan peserta lainnya mengikuti secara langsung di lokasi acara. Tak hanya menyaksikan narasumber memaparkan materi, peserta juga diajak berperan aktif untuk bertanya dan memberikan tanggapan terhadap topik utama, yakni perkembangan industri durian. Perkenalkan, nama saya Gunawan Wibisono dari sufarm.id. Jadi perusahaan yang bergerak di bidang produksi toge dan jamur. Kenapa saya datang ke acara ini? Karena saya tertarik, terutama durian di Indonesia itu sebenarnya peluangnya masih besar banget. Nah ini juga salah satu menambah ilmu lah, karena nantinya juga pasti
ya kita nggak hanya stay di komoditi ini aja Mbak, kita mau expand juga, makanya kita coba lihat peluangnya di durian ini seperti apa. Dan kalau ngelihat tadi paparan dari pembicaranya luar biasa ternyata prospek ke depannya. Bahkan justru ekspornya lebih besar nantinya. Itu dia perlu banyak ilmu, perlu banyak acara-acara seperti ini lagi biar kita makin terbuka luas pandangannya terhadap komoditi durian ini terutama. Oh ya, saya Ibu Rampini Sitorus dari Medan. Ya, saya pekebun juga walau masih skala kecil. Oh, sangat berkesan ya. Saya dapat banyak informasi, dapat ilmu dari pelaku-pelaku industri durian ini gitu ya. Oh iya, kan saya sudah mulai walaupun masih skala kecil ya. Tadi saya sempat berbincang-bincang dengan Pak Haryanto. Oh ya, tadi saya lupa sebut Pak Haryanto tuh ya, pakarnya juga itu kan, dia pekebun. Tadi saya beritahu bahwa saya baru tanam di pot-pot karena belum bisa tinggal di satu tempat selama ini karena suami sifat tugasnya kan pindah-pindah, jadi belum bisa menetap di satu tempat. Jadi sementara saya tanam di pot-pot begitu ya, bibit-bibit durian maupun tanaman lainnya. Jadi katanya jangan di pot, sebaiknya di planter bag gitu kan. Saya dapat lagi infonya gitu. Saya Tatang, saya pekebun berbagai macam buah di Carita, dari pepaya, durian, mangga, alpukat, semangka kita udah tanam di sana. Nah, sebetulnya dengan adanya pertemuan ini harusnya para pekebun sadar bahwa jenis yang ditanam itu harus bernilai tinggi, yang memang disuka pasar. Satu. Kedua, perawatan, pemupukan, penyiraman itu harus diperhatikan. Kenapa? Untuk menghasilkan buah yang baik itu tidak bisa secara alami. Saya sudah coba kok. Dan kita berkebun ya mungkin sudah sekitar 12 tahunan. Tanpa pupuk, tanpa segala sesuatu yang diatur dengan baik, itu buah nggak akan berkualitas. Selain kita harus memang petiknya sesuai umur, itu aja. Jadi semoga ya setelah mengikuti ini para pekebun ya bisa tahu bahwa hasil yang baik itu bukan cara yang mudah dan tidak ada yang gratis. Pupuk semua harus dipakai. Saya Joko Triyono dari Purworejo, petani durian. Yang jelas saya mendapat beberapa hal positif, terutama tentang sharing pengalaman dari beberapa petani durian peserta pelatihan ini. Saya pun berharap ke depannya dilakukan pertemuan seperti ini lagi. Perkembangan durian di Indonesia, saya berharap bisa menyatukan visi misi yang sama antar sesama petani durian untuk bisa meningkatkan kualitas dan produktivitas untuk regional maupun untuk ekspor. Terima kasih. Sekian seminar babak baru bisnis durian hari ini. Sangat banyak informasi yang bisa kita dapatkan dan tentunya semoga industri durian di Indonesia semakin berkembang. Jangan lupa untuk saksikan video-video inspirasi lainnya di YouTube Trubus Channel ya. Dadah. Durian Indonesia.